Halo geng, nah ini sudah masuk kepada part yang kedua, masih materi akuntansi, tetapi dari soal tahun 2018 atau OSK tahun 2018, ya kan? Nah, kenapa nggak digabung-gabung? Kenapa nggak digabung aja soalnya, Kak? Kenapa dipisah-pisah? Taulah Glenn, supaya banyak AdSense-nya, ya kan? Pandai-pandai lah, ya kan? Oke. Nah, itu dia cuy. Kita jujur aja, ya kan? Nanti kalau sekalian gue semua, capek kali cuy. Oke, tetap semangat lah buat kalian ya. Nah, ini untuk persiapan 2024. Buat kalian pejuang-pejuang OSN tahun 2024. Nah, banggakan orang tua kalian, oke? Raih prestasi. Kejar mimpi kalian. Nah, jangan lagi ingat-ingat mantan kalian. Tinggalkan mantan kalian. Oke? Kita lanjut aja lah ya. Nggak tahu tadi aku ngomong apa, aku lanjut aja lah pokoknya. Nah, soal yang berikutnya, OSK 2018, soal nomor 41. Gampang kali nih. Karakteristik kualitatif dari sebuah laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat informasi di dalam sebuah laporan keuangan tersebut berguna bagi pemakainya. Salah satu karakteristik kualitatif informasi akuntansi berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK adalah andal. Nah, katanya adalah andal. Oke. Nah, maksud pernyataan tersebut adalah, nah dia minta karakteristik kualitatif cuy. Nah, kalau kualitatif berarti dia ini berhubungan dengan angka-angka harusnya, kan gitu. Nah, A, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakainya. Nah, ini bukan andal ini. Tidak. Ya kan? Kemudian B, informasi harus bebas dari pengertian menyesatkan. Yes, bener sih. Jangan sampai menyesatkan, jangan sampai tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang, ya kan? Aku tanpamu butiran salju. Nah, kemudian kesalahan material juga nggak boleh sampai ada kesalahan material. Ya, inilah dia katakan dia andal ya. Dan dapat diarahkan kepada manfaat untuk si pemakai, tetapi tidak tergantung pada keinginan pihak tertentu. Itu dia andal. Udah jelas ya jawabannya itu B. Wow, mudah banget. Kita lanjut. Apalagi ini persamaan dasar akuntansi. Gampang kali nih cuy. Pencatatan persamaan akuntansi yang benar ditunjukkan oleh nomor. Wah, mudah kali nih. Yuk kita analisis. Dibayar gaji karyawan 4 juta. Kayak mana analisisnya? Kasnya berkurang 4 juta, modalnya berkurang 4 juta. Kas berkurang, oke, nomor 1 benar. Dibeli dari toko Sehati, peralatan kantor 20 juta, dibayar tunai 7 juta, sisanya nggak dibayar-bayar, oke? Sisanya dibayar akhir bulan berjalan. Berarti ini peralatan kantornya bertambah 20 juta, kasnya berkurang 7 juta, utangnya bertambah 13 juta. Oke, kasnya perlengkap, salah lah cuy, dia kan beli peralatan, kemasukan perlengkapan, kayak mana Goni? Salah ini ya, 2 salah. 3. Diterima pelunasan dari pelanggan atas jasa yang telah dikerjakan bulan lalu. Berarti penerimaan piutang nih. Piutang bertambah, kasnya berkurang. Kasnya berkurang nih. Piutang bertambah. Piutang berkurang. Bodoh kali nih si Rian ini. Iya, piutangnya berkurang cuy. Karena kan dia menerima pelunasan ya. Piutangnya berkurang, kasnya bertambah. Iya, kadang muncung ini nggak sesuai dengan isi otak ya kan. Nah itu dia. Benar nih. Salah. Kasnya dia buat modal, ya jelas salah ya, dia buat harusnya piutang harusnya berkurang cuy, di sini harusnya piutang bukan modal, salah ya. Nah, dibeli perlengkapan kantor secara tunai, ini 1.500.000 ya, 1.500.000, nggak ada 0,4 buka kurung 0, nggak ada ini, 1.500.000, berarti perlengkapan kantornya bertambah, kasnya berkurang. Nah, perlengkapan kasnya berkurang, oke benar. Nah, dibayar kepada toko Sehati pembelian peralatan kantor yang dibeli pada, ini bukan awal ya cuy ya, sorry ya cuy ya. Maklum lah, udah malam kali ngerjakannya, awal ya. Dibayar, berarti kalau dibayar berarti bayar utang kita kan. Nah, kalau bayar utang berarti kas kita berkurang, utang kita berkurang. Nah, nomor 5 benar nih. Nah, nomor 6, diterima pinjaman dari Bank Mandiri sejumlah 30 juta. Kalau kita minjam, kas kita bertambah, utang bank kita bertambah. Nah, kas bertambah benar, tapi bukan modal dan bukan juga utang ya. Harus ada kolom tersendiri utang bank, karena utang dengan utang bank beda. Ini nomor 6 salah. Jadi jawabannya 1, 4, dan 5. Bola. Wow, mudah banget. Gampang ya cuy.
Kalau gampang diapakan cuy? Langsung di subscribe, di share ke grup keluarga ya kan. Mari kita lanjut. Nah, apalagi nih? Jurnal umum. Nah, ini jurnal umumnya. Jurnal umum sebagian yang dibuat oleh Rental Ayunda pada bulan Desember 2017. Pertanyaannya apa ini? Artinya, kayak mana jurnal umum ini? Kayak mana transaksinya? Coba kita lihat. Yang A, Rental Ayunda. Nah, akan. Cuy, kalau ada kata-kata akan, kita nggak perlu jurnal. Namanya akan, berarti belum terjadi. Ngapain di jurnal? Yang di jurnal itu sudah terjadi. Nah, jadi setiap ada kata akan ini ya, itu nggak perlu di jurnal, cuy. Nah, akan. Ya kan? Nah, aku akan menjagamu. Kan berarti belum tentu kan gitu. Aku akan setia katanya. Belum tentu kalau masih akan, aku akan setia padamu. Nah, kalau cowok-cowok kan atau cewek kan bilang akan, nah berarti dia belum pasti nih cuy, masih ragu dia, belum dilakukannya nih. Nah itu dia, berarti A dan D ini nggak mungkin. Nah, Rental Ayunda telah menyewakan mobil Avanza dengan harga 2.600.000 dari total 4.400.000. Totalnya berarti pendapatannya 4,4 juta, salah ya kan, yang C salah, yang D salah, itu udah pasti yang E. Coba kita cek ya. Rental Ayunda telah menyewakan mobil Avanza-nya dengan harga 6.600.000. Oke, berarti pendapatan 6,6 juta. Dari 6,6 juta diterima 2.600.000. Oke, sisanya akan diterima minggu kemudian. Oke, piutang 4 juta. Oke, betul. Nomor 43 ini jawabannya E. Nah, ini yang B salah kan? Ini yang C. Yes, jawabannya adalah E. Wow, mudah banget ya. Teng, jawabannya E. Nah, lanjut cuy. Nah, soal nomor 44, apalagi ini gampang kali cuy. Kalau udah diminta jurnal penyesuaian yang tepat yang dibuat akhir bulan September 2017 adalah, nah kita lihat di sini. Nah, katanya pemasangan iklan majalah kriminal, bukannya Carmila ya. 7.500.000 10 kali terbit. Dicatat, nah ini dia, dicatat pada akun beban iklan. Kalau akunnya dicatat sebagai beban, maka jurnal penyesuaiannya itu adalah iklan dibayar di muka di debit, beban iklan di kredit. Saya ulangin ya. Kalau dicatat sebagai beban iklan, berarti yang di debit adalah iklan dibayar di muka, beban iklannya di kredit. Sebaliknya, kalau dicatat pada akun harta atau iklan dibayar di muka, maka beban iklan yang di debit, iklan dibayar di mukanya di kredit. Berarti karena dia sebagai beban iklan dicatat, iklan dibayar di muka, beban iklan. Berarti antara A dan E jawabannya. Maka yang B salah, yang C salah, yang D salah. Ya udah, kalau dia beban, dia yang tersisa. Nah, kita lihat yang tersisa berapa. Katanya ini untuk 10 kali terbit. Yang terpakai 4 kali. Ya, berarti yang tersisa 6 kali. Berarti 6/10 dikali 7.500.000 kan, iklan yang belum terpakai 6 kali. Nah, 4.500.000. Maka jawabannya adalah E. Wow, mudah banget ya kan? Mari kita lanjut cek. Nah, yang selanjutnya nomor 45. Apalagi ini gampang kali nih, cuman agak panjang aja, itu aja dia. Nah, ini neraca saldo, ini data penyesuaian, ini kertas kerja. Pertanyaannya, penyusunan kertas kerja yang tepat terdapat pada nomor. Nah, sebelum kita cross check kertas kerjanya, kita harus buat dulu AJP-nya. Berarti ada 3 AJP yang kita buat. Yang pertama untuk perlengkapan. Nah, karena di neraca saldo perlengkapan dia, berarti yang terpakai. Dia sebagai harta. Nah, AJP-nya beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit yang terpakai. Berarti 5 juta dikurang dengan 1.500.000. Yaitu 3.500.000. Beban perlengkapan 3,5 juta di debit, perlengkapan 3,5 juta di kredit. Nah, yang kedua, premi asuransi dibayar tanggal 1 Mei. Asuransi. Nah, di neraca saldo akunnya asuransi dibayar di muka sebagai harta. Kalau dia sebagai harta, maka nanti kan AJP-nya beban asuransi di debit, asuransi dibayar di muka di kredit. Sejumlah yang terpakai juga. Mari kita hitung. Tanggal 1 Mei dibayar 2017 untuk 2 tahun, akan berakhir 1 Mei 2019. Nah, 2017 tutup buku pada tanggal 31 Desember. Maka dari 1 Mei 2017 sampai 31 Desember 2017 yang terpakai 8 bulan, sisanya adalah 16 bulan.
Karena tadi dia sebagai harta dibayar di muka, maka catat yang terpakai. Berarti 8/24 dikali 3.600, 12 juta. Maka AJP-nya beban asuransi di debit, asuransi dibayar di muka di kredit. 12 juta. Nah, yang selanjutnya sewa gedung dibayar pada tanggal 2 Maret 2017. Nah, sewanya dicatat sebagai beban, cuy. Nah, dicatat sebagai beban. Berarti nanti AJP-nya sewa dibayar di muka, di debit, beban sewa di kredit. Kalau dia sebagai beban, yang tersisa. Ya kan? Kita hitung, tanggal 2 Maret 2017 untuk setahun, 2 Maret 2018. Nah, dari 2 Maret 2017 sampai tutup buku, itu yang terpakai 10 bulan. Berarti yang belum terpakai 2 bulan lagi, karena setahun kan. Nah, karena dia tadi sewanya dicatat sebagai beban, maka catatlah yang tersisa, yang 2 bulan ambil. 2/12 dikali 30 juta. Berapa tuh? 5 juta. Berarti sewa dibayar di muka di debit 5 juta, beban sewa kredit 5 juta. Nah, AJP-nya udah selesai, ABC-nya. AJP untuk perlengkapan, untuk asuransi, dan untuk sewa. Ya udah, sekarang tinggal kita cross check aja kemari ke kertas kerjanya. Mari kita cek satu persatu. Nah, kita cek dari neraca saldo. Neraca saldo perlengkapan asuransi dibayar di muka, beban sewa di debit semua. Ya benar. Debit semua. Beban perlengkapan, beban asuransi, sewa dibayar di muka memang nggak ada, kosong. Berarti saldonya benar semua. Ya kan? Sekarang ke AJP, cuy. Perlengkapan kita lihat. Perlengkapan di AJP-nya tadi berapa? Nah, perlengkapan pakein aja biar nampak. Nah, perlengkapan di AJP ini dia. Ya kan? 3.500.000. Kita lihat. Nah, di sini berapa dibilang? 1.500.000. Salah. Nah, salah cuy. Ya kan? Salah. Berarti yang satu salah. Teng-tong. Nah, kemudian asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka. Nah, ini dia. 12 juta di mana nih? 12 juta di kredit. Kredit 12 juta. Benar. Ya kan? Debit kredit kurangkan. Oke, benar, debit. Ya kan? Kemudian asuransi dibayar di muka, akun real masuk neraca. Benar. Nah, cingkring. Benar deh coy. Nah, kemudian yang beban sewa. Beban sewa itu di kredit sebesar 5 juta. Kita lihat, ini beban sewa. Beban sewa di kredit 5 juta. Oke. Nah, benar ya. 30 juta kurang 5 juta. 25 juta, benar. Di debit jadinya. Nah, kemudian beban sewa akun nominal di kolom laba rugi. Debit, benar. Oke. Sekarang beban perlengkapan. Beban perlengkapan di debit 3,5 juta. Dibuatnya 1.500.000 nih. Beban perlengkapan. Nah, salah ini cuy. Tetot, salah. Beban asuransi 12 juta di debit. 12 juta di debit, benar. 12 juta di debit. NSD-nya benar. Nah, tetapi ya benar juga, beban asuransi kan akun nominal 12 juta, benar. Oke, ting ting. Sewa dibayar di muka, lihat. Sewa dibayar di muka debit 5 juta. Sewa dibayar di muka debit 5 juta, benar. Nah, kemudian debit, benar. Nah, sewa dibayar di muka ini akun real, harusnya di sini dia. Nah, bukan di sini, makanya ini salah. Etot. Maka jawaban yang benar itu adalah 2, 3, dan 5. Oke, wow, mudah banget, ya kan? Nah, kalau mudah banget langsung geng, subscribe ya. Nah, kita lanjut. Soal nomor 46, gampang kali ini cuy. Berdasarkan data di atas, apabila modal awal salon zone sebesar 11 juta, maka nilai beban adalah, gampang cuy, pakai laporan perubahan modal tadi. Nah, modal akhir sama dengan modal awal tambah laba kurang prive. Nah, ya udah. Modal akhirnya berapa? 25 juta. Modal awalnya berapa? Modal awalnya, mana modal awal? Modal awal 11 juta. Nah, labanya belum, prive-nya ada 1,5 juta. Ini kan? Nah, ya udah, berarti dapatlah nanti labanya. Labanya berapa? Labanya sebesar 15.500.000. Nah, kalau mencari beban gampang, laba sama dengan pendapatan kurang beban. Totalkan pendapatannya ini cuy. Nah, berarti 15.500.000, pendapatannya 5.250.000 tambah 15 juta kurang total beban. Nah, maka bebannya adalah 4.750.000, jawabannya A. Wow, mudah banget. Mudah ya, gampang ya.
Oke, kita lanjut. Nomor 47. Ih, gampang kali nih cuy. Nah, nomor 47 nih gampang. Lihat, nomor 47 dia minta jurnal penutup. Nah, jurnal penutup itu yang pertama itu adalah menutup akun nominal yaitu pendapatan, di mana dengan cara mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi sejumlah pendapatannya. Nah, jadi kalau pendapatan dikredit, pindahkan dia ke debit. Itulah dia yang namanya jurnal penutup, menolkan akun nominal. Apalagi akun nominalnya? Beban kalau dia di debit, pindahkan dia ke kredit. Nah, berarti ikhtisarnya di debit, bebannya di kredit. Apalagi yang tutup? Prive. Nah, prive itu kan di debit, tapi prive ditutup dengan menggunakan modal. Prive di debit, pindahkan dia ke kredit. Berarti modalnya yang di debit, prive-nya di kredit. Sejumlah prive-nya ya. Nah, yang terakhir, laba atau rugi. Nah, kalau dia laba, maka ikhtisar laba ruginya di debit, kemudian modalnya di kredit. Kalau dia rugi bagaimana? Kebalikannya, modal di debit, ikhtisar laba rugi di kredit. Ya udah gampang. Yang nomor 1. Nomor 1 salah cuy. Harusnya kebalik nih, salah. 2. Pendapatan di kredit pindahkan ke debit, benar. 3 nggak ditutup, salah. 4 benar. 5 salah. Jawabannya adalah 2 dan 4. C. Wow, mudah banget. Mari kita lanjut cek. Wih, agak banyak juga soalnya. Nah, soal nomor 48 ini gampang kali coy. Berdasarkan data penyesuaian yang ada, jurnal penyesuaian yang harus dibuat oleh PO Maju. PO Maju terus adalah, nah sekarang kita lihat untuk perlengkapan. Perlengkapannya dicatat sebagai harta nih. Berarti catat yang terpakai. Beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit. Ih, gampang kali. 600.000. Dapat jawabannya B. Nah, ya kan? Perlengkapan. Nah, jawabannya B. Udah dapat cuy. Karena yang asuransi dibayar pada tanggal 2 Januari untuk setahun ini nggak perlu disesuaikan. Kenapa? Udah habis nilainya. 2 Januari ke 31 Januari ya udah habis lah. 31 Desember 2017 setahun kok. Udah habis ini asuransinya. Nggak perlu penyesuaian lagi yang ini. Udah dapat jawabannya B. Ya kan? Nah, kita lanjut. Oke, nomor 49. Nah, prosedur penutupan siklus akuntansi. Untuk menutup perkiraan prive dilakukan dengan cara ya udah prive tadi ditutup dengan cara mendebit akun modal dan mengkredit akun prive. Mari kita lihat. Mendebit perkiraan modal ya kan, sehingga penutupnya adalah modal di debit, prive di kredit sebesar prive yang dikeluarkan. Udah benar coy. Udah apa jawabannya? A jawabannya, cepat kali dapat. Ya kan? Cepat kali. Nah, selebihnya pasti salah itu. Oke, kita lanjut. Nah, nih gampang nih. Ini soal nomor 50. Nah, kita lihat. Neraca saldo setelah penutupan memiliki tujuan untuk memastikan jumlah kedua sisi. Nah, kedua sisi debit dan kredit dalam keadaan seimbang atau sama. Nah, dan benar. Pada awal periode berikutnya, kondisi posisi keuangan akan menunjukkan hal berikut. Nah, jadi di neraca saldo setelah penutupan itu diisi oleh akun-akun yang tidak ditutup, yaitu harta, utang, dan modal. Di mana harta dan utang itu tidak berubah. Yang berubah hanya modal. Kita pakai modal akhirnya. Nah, kita lihat. Saldo aktiva dan kewajiban mengalami perubahan. Salah. Ini salah cuy. Tidak mengalami perubahan. Salah. Ya kan? Kemudian saldo aktiva dan kewajiban tidak mengalami perubahan. Oke, benar. Saldo modal tidak mengalami perubahan. Salah. Saldo modal mengalami perubahan, yaitu jadi modal akhir, bukan modal awal. Nah, saldo aktiva dan kewajiban mengalami perubahan. Tidak, nggak berubah dia. Nggak berubah. Nah, salah. Saldo aktiva dan kewajiban tidak mengalami perubahan. Yes. Saldo modal mengalami perubahan. Yes. Nah, saldo pendapatan dan beban tidak mengalami perubahan. Salah. Pendapatan dan beban mengalami perubahan. Saldonya jadi apa? Jadi 0. Karena sudah ditutup. Karena pendapatan dan beban akun nominal mereka sudah ditutup cuy. Nah, yang E. Saldo aktiva dan kewajiban tidak mengalami perubahan. Yes. Saldo modal mengalami perubahan ya. Modal akhir jadinya yang kita pakai. Jadi yang kita pakai itu modal akhir ya dalam neraca saldo setelah penutupan, bukan lagi modal yang terdapat di kertas kerja, tidak, kita pakai modal akhir. Nah, saldo pendapatan dan beban dihilangkan. Iya, karena udah 0.
Nah, karena saldonya sudah 0. Iya, betul. Jawabannya E. Wow, mudah banget, ya kan? Kalau mudah diapakan? Ya udahlah, ada pandai lagi ya. Oke. Oke, cuy. Terima kasih ya, teman-teman, sudah meyakinkan channel Rian Boltok untuk pembelajaran ilmu ekonomi dan akuntansinya. Tetap semangat kalian. Semoga sukses di OSN tahun ini. Oke? Good luck. 3, 2, 1, go. Close the door. Bye-bye.